Halo Sobat Bolang, kembali lagi dengan saya Salma Adeha di acara Bolang, Bogor Petualang. Nah, kali ini saya sedang berada di lahan pertanian di salah satu kabupaten Bogor, yaitu Viola Farm, Puncak Cisarua, Bogor. Nah, buat kalian yang belum tahu, Viola Farm ini merupakan lahan pertanian yang memproduksi tumbuhan hidroponik dan terdapat juga berbagai macam sayuran seperti pakcoy, sioma, dan juga selada. Penasaran kan kayak gimana? Yuk ikutin aja kegiatan kita di hari ini. Berawal dari mencoba dan hobi berkebun, memakai lahan yang tidak luas untuk menanam sayuran, bertani dengan hidroponik adalah cara yang efektif dan efisien. Dengan metode pertanian modern ini, bertani tidak membutuhkan lahan yang luas dan ketersediaan tanah sebagai media tanam. Viola Farm memiliki luas tanah sebesar 2000 meter, akan tetapi lahan yang dipakai untuk area hidroponik hanya sebesar 800 meter saja nih Sobat Bolang. Sisa lahan yang ada akan direncanakan untuk pembuatan greenhouse. Dari pemaian umur 2 minggu baru ke pipa ini produksi. Nunggu 40 hari panen lagi. Oh gitu. Berarti nanti abis ini panen, abis itu tanam lagi gitu ya Pak? Nah. Oke, terus ini semuanya lagi mau dipanen-panen ini? Ya, sekarang ada pesanan 200 kilo. Oh 200 kilo, terus ini kan 200 kilo nih Pak. Ini bakal disebar, ditaruh ke pasar-pasar atau gimana? Ke restoran. Oh ke restoran, oh berarti jadi itu ya, distributor ya Pak ya? Ya, ini langsung bosnya yang ini. Oh oke. Dia melalui orang lain aja gitu. Oh iya. Pak kok itu ada yang tinggi sendiri itu tanaman apa Pak? Sawi itu. Oh itu sawi. Iya. Nah, kalau ini selada? Selada keriting ini. Heeh. Nah, ini kalau ini jenis ini kerisan. Oh, saya baru dengar Pak. Oke Sobat Bolang, jadi sekarang kita berada di tempat panen sayuran pakcoy. Nah, yuk mari kita lihat gimana sih proses panen dari sayuran pakcoy tersebut. Yuk mari kita lihat. Ada berbagai macam jenis sayuran yang ditanam, diantaranya ada kesin, pakcoy, selada, dan juga sioma. Jika pengunjung datang di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, pengunjung dapat melihat proses penyamaian dan proses teknik penanaman hidroponik. Jika pengunjung datang di hari Senin, Rabu, dan Jumat, maka pengunjung dapat melihat langsung proses panen. Sobat Bolang, walau Viola Farm ini belum sama sekali dilirik oleh pemerintah setempat, namun Viola Farm sudah memberikan banyak manfaat kepada keluarga dan masyarakat setempat. Karena Viola Farm sering membagikan hasil panen pertanian mereka kepada masyarakat setempat karena banyaknya support dan dukungan atas berkembangnya lahan pertanian. Informasi tadi sekaligus menutup acara kita di pagi hari ini. Saya dan segenap kru mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Informasi yang tadi kami tayangkan dapat Anda akses kembali di YouTube kami, Bogor Petualang. Pertanian adalah sumber fundamental bagi kemakmuran nasional. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Saya Salma Nurul Hasnadeha pamit undur diri dan terima kasih. Halo Sobat Bolang, nah kembali lagi bersama saya Kanisa Zahra di Bolang, Bogor Petualang. Nah saat ini saya berada di kediaman Kak Agung Jakarsi yang berlokasi di wilayah Dramaga Kabupaten Bogor. Nah siapa sih Kak Agung Jakarsi ini? Kak Agung Jakarsi adalah seorang founder dari komunitas balai film yang bergerak di bidang perfilman. Nah komunitas balai film ini mewadahi minat masyarakat dalam aksi pembuatan film. Yuk ikuti keseruan Bogor Petualangan. Berawal dari keisengannya mempelajari audiovisual, Kak Agung Jakarsi kini sudah menjadi founder dari komunitas balai film yang telah memenangi banyak penghargaan.
Penghargaan yang diterima bukan hanya dari dalam negeri nih Sobat Bolang, tapi sudah mendapatkan banyak nominasi dan penghargaan di internasional. Oke, perkenalkan nama saya Minjar Kasih, umur saya 27 tahun. Kalau lewat pendidikan, saya dulu terakhir SMK. Kita mulai ngumpul sama teman-teman SMA, terus waktu itu mulai dari ini sih, pas kelulusan kita mulai mikir kayak pengen bikin catatan dari sekolah kan. Terus kita dulu tuh suka bikin video-video ulang tahun buat teman. Nah dari situ tuh kita ngerasa bahwa audiovisual tuh punya pengaruh yang kuat gitu loh. Jadi ketika kita kirim ke orangnya atau ditontonin, itu tuh bisa bikin nangis, terus bisa bikin happy dan sejenisnya. Nah dari situ tuh waktu itu kita nggak sempet akhirnya bikin video catatan sekolah karena ada insiden di sekolah. Terus setelah lulus kita ngumpul lagi, terus mulai mikir sih, kita mulai senang sama audiovisual, kita mulai mikir buat bikin kegiatan yang ibaratnya kalau nongkrong tuh ada hasilnya lah, nggak cuma nongkrong doang terus ya udah pulang. Akhirnya kita karena memang lagi senang audiovisual, seperti bikin video yang kayak ulang tahun dan segala macamnya, yaudah kita bikin komunitas. Awalnya sih kita nyari komunitas sih, terus karena keterbatasan informasi, akhirnya yaudah kita bikin aja. Banyak effort yang dikeluarkan seperti mencari sponsor untuk biaya produksi, menyiapkan budget sendiri, mengumpulkan para komunitas dan filmmaker daerah Bogor lain untuk bekerja sama dalam pembuatan konten dan movie. Ya buat saya pribadi sih senang rasanya bisa bergabung dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif. Kita bergerak di bidang ekonomi kreatif, ya bagaimana caranya kreatif dan ekonominya juga jadi balance. Terus juga sangat seru ketika kita bisa belajar bareng sama masyarakat, terus sama teman-teman juga. Terus juga kan di samping itu juga secara secara komersial juga kadang kita juga bisa menjalankan proyek-proyek yang akhirnya mendatangkan ekonomi juga. Dan serunya ngetim adalah gimana caranya kita sharing bareng-bareng. Entah itu sharing pengalamannya, terus sharing juga kesulitannya, bahkan sharing profitnya. Itu hal-hal yang bagi saya jadi sangat berharga ketika proses ini berjalan. Nah itu dia sosok yang sangat menginspirasi Kak Agung Jakarsih. Walaupun tidak memiliki latar belakang di bidang perfilman, namun hasil karyanya sudah diapresiasi hingga ke internasional dan juga sudah berkontribusi untuk mengembangkan ekonomi kreatif di desanya. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Saya dan segenap kru pamit undur diri. Informasi tadi dapat diakses kembali di YouTube kami Bogor Petualang. Saya Kanis Azara, terima kasih dan sampai jumpa. Sobat Bolang, kembali lagi dengan saya Salisha Maturity di Bolang, Bogor Petualang. Saat ini saya sedang berada di Kampung Horta. Tidak hanya berwisata, Kampung Horta juga memiliki beberapa kegiatan yang sangat mengedukasi. Mulai dari belajar menyablon baju, pengenalan ekosistem sawah, hingga belajar menanam padi. Mau tahu keseruan field trip di Kampung Horta? Yuk ikuti terus Bolang, Bogor Petualang. Kampung Horta merupakan satu kampung kecil yang terletak di Desa Ciomas Rahayu, Kabupaten Bogor. Disebut Kampung Horta karena sebagian besar warga mempunyai pekerjaan sebagai pembuat boneka Horta. Biaya untuk mengikuti kegiatan di Kampung Horta sangat terjangkau. Hanya dengan Rp20.000 per kegiatan, Sobat Bolang sudah dapat mengikuti kegiatan di Kampung Horta. Kampung Horta dibuka untuk umum ataupun menjadi destinasi field trip untuk anak sekolah dengan syarat minimal 20 orang dan paling banyak sekitar 150 orang. Kampung Horta membatasi pengunjung karena keterbatasan tempat. Ya, saya Ibu Lina dari Kampung Horta. Saya di sini sebagai pembawa acara seni di Kampung Horta. Kegiatannya banyak, ada sekitar 20 kegiatan lebih, bahkan itu ada edukasi membuat boneka Horta, membatik, menyablon, ada ke sawah juga tuh yang paling seru, ekosistem sawah, fun game, sama ada flying fox juga, ada membatik, terus membuat cincau, membuat kue tradisional, dan lain-lain.
Nah, itu dia keseruan field trip di Kampung Horta. Seluruh kegiatan di Kampung Horta tidak mengenal usia dan dapat diikuti oleh siapapun. Jika Sobat Bolang tertarik untuk mengikuti kegiatan di Kampung Horta, bisa langsung saja menghubungi Instagram Kampung Horta. Kampung Horta menyajikan suasana yang tenang dan nyaman, khas perkampungan yang mungkin sudah jarang ditemui di kota-kota besar. Dengan adanya sawah, kolam ikan, kebun, dan kesejukan aliran air yang dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan saat melakukan kegiatan bermain sambil belajar di Kampung Horta ini. Hasil kegiatan yang diikuti setiap peserta bisa dibawa pulang, sehingga tidak usah lagi membeli oleh-oleh dari tempat wisata edukasi ini. Misalnya, Sobat Bolang mengikuti kegiatan menyablon baju, maka baju hasil sablon Sobat Bolang bisa dibawa pulang. Jika mengikuti beberapa kegiatan, maka akan semakin banyak juga yang bisa dibawa pulang. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi hari ini. Saya dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Informasi yang kami tayangkan bisa Anda akses kembali di YouTube kami Bogor Petualang. Saya Salisha Maturity, terima kasih dan sampai jumpa.